Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Eko. Ya, Ya, terima silakan kasih Bu. duduk. Ya, Ya, dari Pak Eko. baik Bu. Alhamdulillah Sehat ya? sehat Bu. Gimana kabar keluarganya? Ya, keluarga juga di rumah alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Iya. Ih, pagi-pagi Pak Eko udah menemui saya nih. Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Mohon maaf mungkin saya pagi-pagi mengganggu. Ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh gitu. Kira-kira ada masalah apa nih? Apa yang ingin didiskusikan dan bantuan apa nih yang saya bisa berikan sama Pak Eko? Ya, jadi beberapa hari ini saya merasa kurang fokus dalam pembelajaran, Bu. Jadi saya butuh bantuan agar saya bisa kembali fokus dalam melaksanakan pembelajaran, seperti itu, Bu. Oke, baik berarti, tujuan kita itu berbincang adalah untuk mencari solusi ya, bagaimana Pak Eko bisa kembali fokus gitu, melaksanakan Betul, pembelajaran. Seperti itu ya Pak Eko betul, ya? betul, Bu. Itu Oh iya, yang saya harapkan seperti itu, Bu. iya. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Pak Eko, kalau fokus dalam pembelajaran itu seperti apa ya kira-kira? Nah, fokus dalam pembelajaran khususnya bagi saya seorang guru itu yang pertama ketika melaksanakan pembelajaran itu saya tidak mendapat gangguan, Bu. Jadi pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa bisa diberikan dengan sempurna. Tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang miss seperti itu, Bu. Oh, berarti, pembelajaran yang menurut Pak Eko yang tanpa gangguan itu, pembelajaran yang kondusif kayaknya tanpa ada gangguan kayak gitu ya? Betul, Oh, Bu. oke. Eee, Sekarang ini gangguan seperti apa sih yang sedang Pak Eko alami gitu? Nah, memang di beberapa pertemuan yang lalu saya mengalami beberapa gangguan, yaitu pas saya mau praktek, Bu. Mhm. Jadi, saya kan pakai sepeda motor. Nah, sepeda motor yang akan saya praktek itu, yang saya akan gunakan praktek itu berantakan, Bu, dipakai oleh kelas sebelumnya. Sehingga ketika saya mau melakukan praktek, ya akhirnya saya harus melakukan perbaikan-perbaikan tersebut sehingga saya tidak bisa pakai itu motor, Bu. Mmm, jadi ketika, Pak Eko mau praktek itu sudah dipakai duluan sama teman kayak gitu ya? Betul, sehingga saya harus menggunakan jam pelajaran yang harusnya saya masuk, awalnya itu Mhm. malah saya gunakan untuk melakukan perbaikan dulu, Bu. Oh. Nah, kenapa tuh Pak Eko harus menggunakan jam pelajaran untuk, perbaikan sepeda motornya? Nah, sebetulnya saya kan kalau sebelum mulai pelajaran itu pasti saya mempersiapkan. Nah, kebetulan kemarin Mhm. pada pertemuan itu saya dipanggil sama Pak Taufik, Bu, untuk Pawakasek kurikulum. Saya diberikan tugas tertentu sehingga saya tidak mengecek lagi kesiapan alat praktek yang akan saya gunakan, Bu. Oh, jadi ketika pas masuk, pas mau praktek dipanggil, terus tanpa ngecek lagi gitu ya? Mmm, Betul. ya. Menurut Pak Eko nih, kira-kira pada saat itu harusnya Pak Eko melakukan apa nih? Ya, karena saya dipanggil oleh Pak Taufik ya, saya pasti pertama ke Pak Taufik dulu, Bu. Jadi saya Mhm. lupa untuk memastikan tadi kesiapan alat gitu, sehingga ketika pembelajaran ternyata pas saya mau mulai ya berantakan motornya, Bu, seperti itu. Eee, ada perasaan apa tuh Ya ketika pada kesel, Bu, sebetulnya kan saya sudah siapkan peralatan itu dari jauh-jauh hari, Bu, sebelum ke sekolah. Saya biasanya itu untuk mempersiapkan itu sekitar 2 hari sebelum saya melaksanakan pembelajaran itu sudah saya siapkan. Nah, ketika saya mau pakai ternyata berantakan ya, pasti kesal, Bu, lah seperti itu. Karena apa? Yang menggunakan sepeda motor itu tidak ada konfirmasi ke saya, sehingga saya kan tahunya sepeda motor itu siap untuk praktek, Bu. Tahunya pas saya pakai, mau saya pakai itu berantakan. oke, jadi menurut Pak Eko nih ya, kira-kira nih idealnya gitu, untuk, kembali Pak Eko bisa fokus setelah adanya gangguan-gangguan itu menurut Pak Eko harus gimana nih? Nah, mungkin yang pertama saya harus pastikan bahwa alat itu harus siap sebelum saya pakai. Misalkan Mhm. walaupun ketika saya ada panggilan ataupun ada tugas-tugas mendadak, saya harus pastikan saya cek dulu kesiapan alatnya sebelum saya Mhm. melakukan panggilan atau melaksanakan tugas tersebut, Bu. Oke, jadi Pak Eko harus, apa namanya,
mengecek dulu ya sebelum itu supaya, Pak Eko nantinya ketika pembelajaran tetap fokus gitu ya. Betul. Selain itu, apakah ada rencana lain yang Pak Eko, pikirkan gitu supaya, tetap bisa fokus? Yang karena fokus salah satunya juga ditentukan oleh kesiapan alat, maka Mhm, alat ini kan menjadi tanggung jawab kepala program dan kepala bengkel, Bu. Maka saya iya, pasti akan berkomunikasi dengan kepala bengkel dan juga kepala program mengenai teknis penggunaan alat. Itu yang pertama. Dan yang mhm, kedua, saya mungkin akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain bahwa alat kalau sudah digunakan ya seyogianya harus dikembalikan kepada kondisi semula. Kalau awalnya rapi juga harus kembali ke kondisi rapi seperti itu, Bu. mmm, jadi itu strategi-strategi ya supaya Pak Eko bisa kembali fokus begitu ya? Betul, Bu. Oke, dari strategi-strategi itu, dari rencana-rencana itu, kira-kira nih, mana dulu yang akan Pak Eko lakukan gitu? Nah, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu adalah pasti berkomunikasi ya Bu dengan rekan-rekan sejawat dan juga dengan kepala program dan kepala bengkel. Kemudian selanjutnya saya juga harus mengatur waktu. Sehingga ketika ada tugas, saya harus bisa memastikan sebelum saya melakukan tugas yang tadi tambahan atau yang lain, saya pastikan alat untuk melaksanakan pembelajaran sebagai tugas utama saya itu sudah siap seperti itu, Bu. Oh, berarti yang pertama itu harus koordinasi dulu panggil ya, yang itu mah, Betul. Ya, pertama berkomunikasi. Oke, kalau begitu Pak Eko, sudah bisa membuat rencana, kemudian kapan nih kira-kira rencana ini, bisa Pak Eko eksekusi? kalau untuk koordinasi, kebetulan ya saat ini juga, kebetulan saya kan tidak ada jam mengajar, Bu. Untuk Iya, koordinasi bisa saya lakukan sekarang, untuk dengan kepala program, dengan kepala bengkel, saya bisa koordinasikan sekarang. Tapi untuk dengan rekan-rekan itu nanti saya harus berkomunikasi juga dengan pihak kepala program dan kepala bengkel agar bisa mengatur waktu, agar kita bisa melakukan rapat di internal jurusan mengenai penggunaan alat praktek ini, Bu. Seperti itu. mhm. Oke, baik saya berharap ya Pak Eko bisa melaksanakan rencananya dengan, sebaik-baiknya gitu. Kemudian Pak Eko bisa berbincang mengenai masalah ini, dengan, rekan-rekan dan nanti, setelah seminggu ke depan, nanti kita ketemu lagi nih, apa yang ingin dibicarakan lagi, Siap, Bu. sama ya, Ya, siap. saya mungkin minggu depan saya akan ketemu Ibu untuk Oke, melaporkan hasil perkembangan yang sudah saya lakukan, rencana-rencana siap, tindakan oke ini Pak seperti Eko. itu, Bu. Iya, oke Pak Eko, silakan Pak Eko. Sudah ada lagi yang ingin dibicarakan Pak Eko atau diutarakan? Sepertinya kalau untuk saat ini cukup, Bu. Ya, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih atas Iya, saran dan bantuannya kepada saya sehingga saya bisa membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. oke Pak Eko. Selamat beraktivitas ya, Siap, Bu. mudah-mudahan lancar selalu. Iya. Saya mungkin Oke. izin kembali lagi ke ruang guru, Bu. Iya, Terima mangga-mangga kasih. Pak Eko. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas Pak Eko. Ya, Bu.